hati saudara. Oh, Roh Kudus datanglah di sini. Kau Allah Maha Kuasa, pemurah dan pengasih. Buka hati saudara. Hadirlah di tempat ini. Katakan, Roh Kudus datanglah di sini. Oh, Roh Kudus datanglah di sini. Oh, Roh Kudus datanglah di sini. Rasakan dia. Kau Allah Maha Kuasa, pemurah dan pengasih. Hadirlah di hati kami. Katakan dengan segenap hati, katakan, Roh Kudus datanglah di sini. Oh, Roh Kudus datanglah di sini. Rasakan dia di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Oh, Roh Kudus datanglah di sini. Buka hati saudara. Kau Allah Maha Kuasa, pemurah dan pengasih. Hadirlah di hati kami. Katakan sekali lagi, Roh Kudus, undang dia masuk dalam hati saudara. Oh, Roh Kudus datanglah di sini. Rasakan dia di hati saudara di tempat ini. Oh, Roh Kudus, mainkan dengan segenap hati saudara. Tempat ini Kau Allah Maha Kuasa, pemurah dan pengasih. Hadirlah di hati kami. Sekali lagi katakan, undang dia hadir. Oh, Roh Kudus datanglah. Buka hati saudara. Dia ada tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia mengambil alih pimpinan pada pagi hari ini. Tempat ini Kau Allah Maha Kuasa. Sama saudara. Sama Tuhan hati-hati pada pagi hari ini. Di hati kami. Amin. Rasakan dia. Rasakan dia pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Buka hati saudara dengan hati yang haus dan lapar akan kehadirannya, atas firman-Nya. Ketika kau haus dan lapar akan Tuhan, maka kau akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Maka mengalami mujizat dan kasih. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, karena dia mengasihi saudara dan saya. Rasakan dia. Rasakan Roh Kudus. Rasakan. Rasakan dia. Coba
ambil alih, Tuhan berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Kau yang berbicara Tuhan. Roh Kudus ambil alih awal hingga akhir. Ketika hamba menyampaikan kebenaran firman, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya dan menyaksikan bagaimana saya berjumpa mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengubah seluruh aspek kehidupan saya. Yang terpenting adalah itu, saudara. Sebagai orang Kristen, saudara harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Baru saudara bisa diubahkan. Kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup saudara tidak mungkin bisa benar dan kudus. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita meninggalkan segala dosa kita meninggalkan segala kedagingan kita, kesukaan kita. Semua yang saya suka saya harus tinggalkan. Dulu sebelum belanja, sebelum lahir baru, sebelum percaya Yesus, saya dari latar belakang dari Konghucu. Mama, papa, kakek nenek semua, kakek nenek moyang semua dari Tiongkok ya. Jangan sekarang dikatakan dari Chinese. Semua tidak pernah mengenal Yesus. Jadi kami tidak beribadah. Tidak beribadah seperti saudara saat ini. Saya dulu mama papa saja, kakek nenek itu yang mereka beribadah di kelenteng. Kami anak-anak enggak. Kami berlatar belakang seperti itu, hidup kacau. Mama papa juga bercerai. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kutuk 4 turunan. Dalam Keluaran 20, kutuk terjadi 4 keturunan. Kalau saudara sudah bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kutuk itu diputuskan. Saya saat itu kami belum percaya, belum kenal Tuhan. Mama papa saya bercerai. Dan akhirnya kami hidup dengan segala pemahitan, dengan kekacauan, dengan ketika bercerai kami harus tinggal dengan keluarga mama yang keluarga besar mama bersaudara 10 orang, kami tinggal bersama keluarga besar dan tidak ada kasih sayang dari mama papa dan dari keluarga mama juga. Hidup penuh dengan kepahitan. Kita semua orang butuh kasih, terlebih kasih Kristus yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Hidup penuh dengan banyak masalah, kekacauan. Akhirnya saya berdomisili asli dari Maluku Utara, Ternate, tapi sudah 40 tahun berdomisili di Surabaya. Sejak SMP saya sudah datang ke Surabaya dan akhirnya saya tinggal bersama tante dan akhirnya kami tidak mendapat kasih sayang yang memang kita sebetulnya sebagai orang kita butuh kasih sayang pada waktu kita belum mengenal Tuhan. Kita butuh kasih sayang manusia, tapi sesungguhnya kalau kita sudah percaya Yesus, kasih yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Karena Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Amin. Jadi saudara nggak perlu mencari-cari kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari anak, kasih sayang dari siapapun. Saudara tidak akan mendapatkan. Pada waktu saya belum bertobat, saya mencari itu tidak ketemu. Dan saya berkata bahwa kalau saya menikah, saya tidak ingin seperti mama lagi. Kalau bapak saya bercerai, saya ingin mendapat keluarga yang bahagia. Saudara tidak akan mendapatkan keluarga yang bahagia ketika saudara belum percaya Yesus. Hanya di dalam Yesus saja, dalam pengenalan dengan Yesus yang membuat kita bahagia.
Di luar dari Kristus tidak ada kebahagiaan, tidak ada sama sekali. Saya hidup seperti itu. Saya kepingin dapat suami yang seperti saya belum kenal Yesus. Pokoknya mau bahagia, mau senang, mau tidak terjadi seperti mama papa. Tapi akhirnya saya bekerja di Jakarta, waktu itu di Surabaya, saya bekerja di Jakarta. Akhirnya saya ketemu dengan mantan. Akhirnya saya berpisah juga. Jadi hidup keluarga yang kacau. Ingin menikah bahagia, bertemu dengan pasangan tidak sesuai dengan keinginan kita. Memang kita selalu menginginkan sesuatu yang maunya harus terjadi. Padahal rencana Tuhan dan rencana manusia kan berbeda. Rencana Tuhan dan rencana manusia berbeda. Kita kepingin yang baik-baik, yang seperti itu, tapi Tuhan buat yang lebih baik lagi. Tidak mendapatkan semuanya. Akhirnya saya ketemu dengan mantan, kami pacaran 2 tahun, kami menikah, punya anak 1. Kami hidup tidak bahagia karena dia juga pembucu, saya juga pembucu, belum percaya Yesus. 3 tahun atau 4 tahun kami berpisah, saya punya anak 1. Akhirnya saya kembali ke Surabaya, membawa anak kembali ke Surabaya, bawa anak ke Surabaya. Saya pikir anak kita di luar Tuhan itu tidak punya otak ya. Otak kita ini tidak seperti pikiran Kristus. Beda. Kita pikir bahwa anak ini beban. Padahal Tuhan bilang anak ini adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua, mendidik, membimbing anak sampai anak dewasa, sampai anak bisa mengenal Tuhan dengan kasih sayang Kristus. Tanpa kasih sayang Kristus, anak kita pasti hidup di dalam kacau balau juga. Dan akhirnya berpisah, saya bawa anak. Saya merasa itu sudah punya anak beban, dan saya mulai bekerja keras. Kami buka depot, rumah makan Coto Makassar di Surabaya bersama adik, bersama mama dan 3 pembantu. 1 menjaga anak saya, 2 bantu masak-masak. Kami bagi tugas, saya bagian pasar setiap jam 4 pagi. Kita bikin Coto Makassar, es pisang hijau. Dan saya bagian pasar. Pagi-pagi jam 4 saya sudah harus ke pasar untuk mempersiapkan besok masak lagi gitu. Yang hari ini masak, besok harus ada stok lagi, Jadi saya bagian itu, dan adik saya, pembantu, mama itu mereka bagian masak, dan pembantu saya yang satunya menjaga anak saya umur 2 tahun. Umur 2 tahun anak saya lucu. Waktu itu saya berikan nama Ronald karena waktu itu kan presidennya Ronald Reagan. Saya kepingin kalau anak besar, kita sebagai orang tua tentu kepingin anak yang berhasil. Saya berikan nama Ronald supaya dia mencari besar, menjadi orang yang pintar, sekolah pintar, semuanya jadi orang lah. Tapi ketika anak saya berusia 2 tahun, pembantu menjaga anak saya, dia sibuk dengan temannya. Temannya datang ke rumah pagi-pagi jam 8, baru jam 8 temannya sudah datang ke rumah. Kalau saya ada, saya memang pasti. Tapi karena mereka, mama, adik, semua pembantu 2 sibuk di dapur, jadi mereka tidak tahu pembantunya punya teman yang datang. Dan akhirnya kami bikin Coto Makassar itu. Saudara tahu Coto Makassar itu panci abu-abu yang nomor 1. Nomor 1 itu besarnya kayak apa? Oh, kayak meja ini ya? Apa lebih besar kayaknya? Bundar ya? Lebih besar sedikit. Coto Makassar kalau sudah dimasak di kompor atas, mau didinginkan kita bawa ke Coto Makassar di Pasar Atom. Saya bagian drive mobil dan bagian tugas pasar, pembantu, mama, adik masak.
masak, dan akhirnya kita harus dinginkan ke bawah. Ada dapur kotor dan dapur bersih, diturunkan dari atas ke bawah. Anak saya ditinggal membantu, lari-lari, nggak tahu masuk ke dapur bawah. Dapur sedang didinginkan, baru diturunkan, belum dingin, masih panas mendidih. Coba, saya waktu masak kena cipratan minyak saja sudah sakit melepuh. Apalagi anak saya lari langsung kecemplung panci. Gosongnya seperti apa? Saya belum mengenal Yesus. Dari sini, dari leher bawah, cuma ini kan kepalanya nggak bisa masuk ya. Saya pulang dari pasar. Saya biasanya kalau pulang dari pasar saya main. Saya main dengan Rona, main-main dulu, terus mandi, siap. Jam 9 kita mulai berangkat ke pasar Atom, siap-siap untuk jualan. Rona, saya pulang, Rona. Adik saya sudah nggak ada. Pembantu yang satunya itu kayaknya dia udah kabur. Yang jaga anak saya, sehingga anak saya cemplung, dia langsung minggat. Yang dua masih bantu di dapur. Kan ketakutan dia, kabur dia, minggat. Rona, mana Rona? Mama bilang, nangis sampai histeris. Ronald masuk rumah sakit, Ronald kecemplung panci Coto Makassar. Aku kaget, aku juga histeris. Dan akhirnya saya masih bawa pasar, bawa semuanya. Saya kejar di rumah sakit Bundaan. Anak saya sudah di ICU, sudah masuk ICU, dan saya lihat dari luar nggak bisa masuk. Di ICU udah steril. Dan akhirnya saya heran juga, kenapa dia nggak menjerit-jeritin? Kita sedikit saja udah sakit. Ternyata baru saya tahu akhirnya, karena sudah gosong, sudah tidak terasa sakit. Mungkin waktu dia kecemplung kan pasti dia teriak-teriak dong, teriak, nangis, kesakitan. Tapi saking bingung ya, saya juga, adik saya nggak ingat mesti masukin bak mandi, gini-gini. Mungkin dia udah nggak ngerti semuanya, bawa ke rumah sakit. Padahal orang bilang itu cemplung aja, masukin bak mandi supaya panas kan hilang, atau gimana guys. Tuhan izinkan terjadi sehingga saya bisa mengenal Tuhan. Tanpa anak saya dipanggil Tuhan, saya sampai sekarang mungkin masih bekerja, masih bisnis. Dan akhirnya anak saya udah tidak berkutik. Saya juga bertanya-tanya, kok nggak nangis? Ternyata seminggu kemudian, ya kita sekali waktu ya dikasih masuk orang tuanya. Ini dia udah nggak dikasih pakai baju karena gosong ya. Gali-galinya ini kan anak 2 tahun, kelihatan ususnya. Saya masuk ke dia tuh usus, nangis. Tiap hari saya histeris, tiap hari saya nangis. Cuma kelihatan anak saya ususnya kelihatan. Dan seminggu kemudian dia mulai mengering. Terus kan mulai sadar, tapi tangannya nggak bisa diam, mungkin gatal, mungkin apa, digaruk-garuk. Akhirnya tangannya diikat sama suster supaya jangan garuk, mungkin ada infeksi di garuk-garuk. 2 minggu kemudian anak saya meninggal. Ketika anak saya meninggal, saya stres, saya depresi, dan akhirnya saya gila. Saya kejar-kejar adik saya dengan parang setiap hari. Kan kejadian masuk panci, kejadian di rumah kan saya nggak ada. Jadi saya menyalahkan mama, menyalahkan adik saya, menyalahkan pembantu, pada kabur semuanya pembantu. Akhirnya yang kedua kabur juga. Tiap hari saya hanya kejar-kejar adik saya dengan parang. Semua mama adik minggat, takut dibunuh.
Akhirnya saya sendirian di rumah. Saya nggak ngerti juga mereka kabur, tutup pintu apa enggak. Saya udah gila. Tiap hari hanya nangis di kamar. Saya nggak tahu orang tua adik sudah kabur. Dan pada waktu akhirnya iblis masuk, saudara harus tahu bahwa iblis itu mendakwa, menuduh, memberikan pikiran-pikiran yang negatif. Saudara harus begini. Pokoknya saudara harus tahu bahwa kalau saudara di dalam Tuhan, dalam Kristus selalu memberikan pikiran yang sehat, pikiran yang baik, pikiran yang baik. Kalau yang jelek-jelek itu berarti saudara harus tahu bahwa yang jelek-jelek itu adalah iblis. Jangan mengikuti yang iblis, harus mengikuti yang baik, adalah dari Tuhan. Iblis selalu memakai pikiran kita. Iblis pakai pikiranku, dan iblis bilang, mati aja kau, nggak becus jadi mama. Saya tertuduh, memang saya mungkin merasa nggak becus karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan ke pasar. Akhirnya saya mengikuti suara iblis dan saya mau minum Baygon. Ketika saya mau minum Baygon, ingin bunuh diri, Tuhan lebih tahu kalau saya bunuh diri, tempat saya pasti neraka tertutup. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika saudara siapa saja yang mau bunuh diri, tempatmu neraka tertutup. Saya udah mau bunuh diri, Tuhan datang di kamar saya, panggil nama saya 3 kali. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal, pernah ke gereja, tidak pernah. Tuhan panggil nama saya 3 kali seperti Samuel. Dan Samuel datang kepada Nabi Eli, Apa panggil saya ya? Enggak, saya nggak panggil. Dan akhirnya sampai 2 kali, 3 kali, Nabi Eli bilang, kalau yang tiga kali panggil, katakan, ya Tuhan. Ternyata Tuhan panggil saya seperti Samuel. Tuhan panggil saya dengan nama asli. Catherine itu nama baptis saya. Tuhan tidak pernah panggil kita dengan nama samaran, nama baptis, nama apapun, nggak pernah. Tuhan panggil dengan nama asli saya ketika mama saya melahirkan saya. Tuhan, mama memberi nama Kunce. Saya kan asli Maluku ya, Kunce. Kalau yang Maluku, yang timur di sana Kunce, Ince, Dorce. Itu kan orang-orang sana. Pak Yos tahu, Pak Yos dari sana. Saya diberikan nama Hunce. Tuhan panggil Hunce 3 kali Hunce. Pertama kali masih mau minum, kedua kali masih, ketiga kali lepas. Dan suara begitu menggema, dan saya keluar dari kamar saya mencari suara, kok nggak ada orang. Dengan otomatis saya bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan, dirancang. Saya tersungkur dirancang, saya nangis sampai 2 jam. Ketika bangun, ada apa ya? Gila saya diangkat, hidup saya dipulihkan, semuanya diangkat Tuhan. Dan saya, apa yang terjadi? Saya udah gak jadi gila lagi. Otomatis roh, kita buka Yohanes 3. Ini berkaitan dengan kesaksian saya. Itu sebabnya setiap orang percaya dia harus mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengubah kehidupan kita. Roh yang tadinya mati dihidupkan kembali. Karena Tuhan memberikan, ketika Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya, Dia menghembuskan nafasnya. Nafas Tuhan masuk ke kita. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, makanya rohnya mati. Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara roh. Mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Mereka jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya roh kita yang tadinya mati harus dihidupkan kembali.
Dilahirkan kembali dengan apa? Dengan Roh Allah sendiri. Kita baca dalam Yohanes 3. Ketika Tuhan, saya mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saya punya semuanya diangkat menjadi hidup yang luar biasa. 3 tahun kemudian, ketika saya dibangkitkan saat itu juga, saya bisa bertanya ke tetangga, gereja di mana ya? Gereja di mana ya? Kok bisa? Itu yang dikatakan. Ketika kau hidup dari Roh, Roh itu yang memimpin saudara. Amin. Amin. Roh yang memimpin kita. Enggak pernah kenal Tuhan, Roh bisa tanya, gereja di mana? Yang tetangga mengatakan bahwa gereja di Betani. Waktu itu Betani mana? Saya gila dengan Yesus, saya tidak peduli lagi anak saya. Kalau apalagi orang Chinese itu harus bikin pompai, bikin yang bagus-bagus. Ketika anak saya meninggal, 1 bulan kemudian saya mengenal Tuhan. Saya 1 bulan kemudian saya mengenal Tuhan. Saya nggak peduli lagi dengan kuburan. Saya nggak peduli lagi dengan kuburan. Karena di dalam kuburan itu nggak ada siapa-siapa lagi. Amin. Amin. Rohnya sudah dikembalikan kepada Tuhan yang menciptakannya. Dan ketika kita diciptakan menjadi serupa dengan gambar Allah, dihembuskan nafas, itu diambil lagi sama Tuhan. Ketika kita mati. Jadi Tuhan bisa memberikan saya nikmat, memberikan sedemikian rupa, sehingga saya nggak peduli lagi dengan anak saya di kuburan. Nggak ada apa-apanya lagi di situ. Itu sebabnya orang yang selalu datang ke kuburan. Buat apa buang-buang waktu? Buat apa sia-sia di situ? Tidak berguna. Karena tubuh sudah jadi cacing, sudah jadi tanah, kembali kepada tanah, diciptakan dari debu tanah, kembali kepada tanah, jadi cacing. Nggak ada gunanya. Roh sudah kembali kepada yang menciptakan. Itu sebabnya kita harus tahu seperti itu. Dan akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan, saya meninggalkan semuanya, saya gila, saya ke gereja. Kalau gereja mulainya jam 8, saya datangnya jam 7, saya tergila-gila di depan. Saya meninggalkan semuanya. Saya meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya lahir baru, anak saya tiba-tiba jam 7 saya mau tidur, belum tidur, anak saya melambai-lambai tangan dari sorga. Mama, Ronald sudah enak di sini. Mama, Ronald sudah enak. Itu sebabnya buat saudara di dalam sorga enak. Makanya menjadi orang Kristen jangan suam-suam kuku. Kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara pasti murtad. Itu sebabnya kita dengar banyak orang kan murtad. Yang Kristen jadi apa? Seperti itu kan? Itu karena tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kena cobaan, kena proses dari Tuhan, nggak kuat. Masalah perut, pergi kepada yang lain. Bagaimana menjadi orang Kristen seperti itu? Tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak pernah rohnya dihidupkan kembali, rohnya tadinya mati karena dosa. Tidak pernah hubungan intim dengan Tuhan, tidak pernah doa. Gak bisa kita seminggu sekali datang ke gereja dan kita setiap hari tidak pernah berdoa, tidak pernah mengalami hubungan intim dengan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, menanti Tuhan dan bertanya ketika ada masalah, Tuhan aku seperti ini Tuhan, jawab. Saya ada jemaat Mawar Saron 15 tahun konseling dengan saya, terakhir saya bawa dia, engkau harus cari Tuhan, bukan kepada saya. 15 tahun kamu bergantung sama saya. Baru beberapa bulan yang lalu saya bilang, enggak, kamu harus menanti Tuhan dengan sabar, duduk di kaki Tuhan, menanti dan minta jawaban, tanya sama Tuhan. Gak boleh setiap kali tanya Bu Catherine, setiap kali tanya Bu Catherine, masalah-masalah kecil aja tanya Bu Catherine. Gimana bisa seperti itu? Akhirnya saya bilang enggak, mulai
saat ini baru sebulan yang lalu kamu tidak bisa datang ke rumah saya lagi. Kalau datang, ya akhirnya saya memberi makan, bukan masalah memberi makannya, memberikan berkatnya, bukan masalah itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tidak membawa orang-orang datang kepada Tuhan, tetapi membiarkan jemaat bergantung sama saya. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang berdosa. Kita harus membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan, bukan kepada kita. Dan akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Tapi setiap hari saya berdoa, Tuhan Linda, saya serahkan kepada Tuhan, bukan apa-apa. Tapi saya tidak mau dia bergantung sama saya. Setiap jemaat, setiap orang percaya, dia harus bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Amin. Amin. Sekali waktu saudara bisa minta pendeta doakan. Sekali waktu saudara bisa konseling, tapi 15 tahun bergantung sama saya. Saya berdosa di hadapan Tuhan, tidak membawa mereka bergantung kepada Tuhan. Enggak, saya bilang enggak. Kamu harus tahu proses Tuhan. Selama 15 tahun kamu gak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengetahui proses Tuhan, kesabaran menanti. Dia menghancurkan segala kedagingan kita di bawah kaki Tuhan. Bertanya sama Tuhan dengan sabar. Kamu tidak pernah mengalami itu, karena setiap kali ada apa-apa, Bukati, aku begini. Kapan kamu tahu? Kapan kamu tahu bisa bertumbuh dewasa dengan Tuhan? Kalau saya menjawab dan memberikan jalan keluar terus, dia jadi bayi terus dong. Dia tidak bertumbuh dewasa dalam firman Tuhan. Saya melepaskan dia kepada Tuhan, tapi saya bawa dalam doa. Bawa dia Tuhan. Dia harus tahu proses Tuhan. Dia harus tahu mati kedagingan, segala kepahitan, banyak masalah dengan keluarga, dengan saudara, dengan apa. Dia harus tahu dia penuh dengan sakit hati. Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, karakter Tuhan itu turun atas kita. Amin. Amin. Kita akan sama seperti Tuhan, menunggu dengan sabar. Tidak bisa memutuskan masalah ketika kita menanti Tuhan, menunggu Tuhan. Tuhan dengan sabar berikan jawaban. Akhirnya harus tahu penantian Tuhan, kesabaran Tuhan. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak bertanya, hubungan intim, merasakan hadirat Tuhan, itu membuat karakter Tuhan semuanya turun atas kita. Keputusan-keputusannya, hikmatnya, kebijaksanaannya, semua itu diberikan kepada kita. Masa umur 50 tahun gak bisa memutuskan hal-hal kecil? Akhirnya dia gak berani lagi hubungi saya. Tapi saya berdoa terus, hati saya gak tega. Jadi dia harus mengalami kedewasaan rohani. Ada amin? Amin. Harus mengalami pertumbuhan dewasa dengan Tuhan. Bukan dari bayi terus. Dengan saya konseling 15 tahun, mengandalkan saya, gimana saya ini jalan keluar 15 tahun. Itu dengan saya. Tapi menjadi orang Kristen mungkin sudah 25 tahun. Terus kapan menjadi dewasa? Kapan menjadi akhir balik dewasa? Bisa memutuskan dengan kebijaksanaan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan segala macam daripada Tuhan. Ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Hal-hal yang baik, karakter-karakternya, keputusan-keputusannya diberikan kepada kita. Amin. Amin. Saya mulai saat itu, saya nggak nyangka Tuhan bisa panggil saya masih giat. Akhirnya pas saya tutup, saya masih buka kapsalon karena saya memang belajar rambut di Jakarta di Rudi Hadiswarno. Akhirnya saya masih tidak mengerti panggilan Tuhan. Waktu itu baru bertobat. Contoh Makassar tutup, saya buka kapsalon, saya kontrak tempat, saya buka kapsalon pada waktu
Kontak 2 tahun, baru setahun join dengan adik saya di Ternate. Pada waktu di sana Tuhan bilang, lepaskan semuanya pekerjaanmu, saya mau pakai kamu. Akhirnya saya lepaskan semuanya, saya sekolah Alkitab. D3 itu 5 tahun kemudian saya ambil S1. Tuhan merencanakan akhirnya saya menjadi full time, saya pernah mau full time di Mawar Sarun, tapi Tuhan gak mau saya di dalam karena tipe saya bukan di dalam. Tuhan lebih tahu. Tuhan bilang, pamit dengan pendeta seniormu, keluar penginjilan, keluar sebagai penginjil. Dan saya keliling dan saya saya melayani sudah 25 tahun. Penginjilan ke luar 20 tahun. Sejak Covid 3 tahun saya berhenti, sekarang mulai lagi. Setelah Covid, ya setelah Covid berhenti saya mulai lagi. Jadi akhirnya itulah rencana Tuhan. Saya tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Saya pikir saya ibu pebisnis atau ibu rumah tangga dan sebagainya. Ternyata anak saya diizinkan untuk menjadi seperti itu, kecemplung, terkupas semuanya, meninggal 2 minggu. Tuhan punya rencana untuk saya dipakai sebagai hambanya. Amin. Amin. Jatuh bangun. Maksudnya bukan jatuh bangun apa, proses Tuhan. Karena karakter kita ini terbentuk tidak otomatis. Memang pada waktu kita lahir baru, kalau kita dibangkitkan itu otomatis. Tapi ketika mengalami proses Tuhan dan pembentukan karakter itu nggak otomatis. Lahir baru itu otomatis. Amin. Karena kelahiran baru itu Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Efesus 2 coba lihat. Efesus 2. Efesus 2. Siapa yang bisa membaca? Ayat 8 sampai 10. Ibu yang di depan. Efesus 2 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat ke-8 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Ciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus itu bukan upaya kita, bukan kerja keras kita, karena kasih karunia-Nya Dia, karena Dia sayang kepada saya, kepada saudara. Orang-orang bilang, kok bisa anakmu meninggal kok? Kau bisa percaya Tuhan ya? Nggak tahu. Kan ada orang yang anaknya meninggal, murtad dengan Tuhan, marah sama Tuhan, kacau balau. Tapi saya, anak dipanggil Tuhan, malah saya percaya Tuhan. Mereka bilang, kok bisa? Nggak tahu. Karena Tuhan cinta sama saya. Amin. Jadi kalau saudara percaya Tuhan, nggak tahu kenapa. Karena kasih karunia, karena Tuhan cinta sama aku. Amin. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Jadi saudara harus tahu, manusia selalu mencari kebenaran supaya mencapai surga dengan dengan mau berbuat kebaikan dan sebagainya. Nggak bisa. Bukan kebaikan kita, dikatakan di dalam Roma juga katakan seperti itu. Bukan kebaikan kita, bukan hasil kerja kita, tetapi iman percaya kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Tuhan, karena Dia mencintai kita, Dia menyayangi kita, Dia
Dia, kita diselamatkan, kita percaya kepadanya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah otomatis oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Kita harus tahu itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Kalau agama-agama lain berusaha untuk meraih surga dengan kekuatannya, dengan hasil kerjanya, berbuat baik, enggak. Terbalik, kalau orang lain, agama-agama lain berbuat baik supaya mencapai surga. Tapi kalau kita sesudah menerima anugerah Tuhan, baru kita bisa berbuat baik. Amin. Amin. Jadi terbalik. Bukan kebaikanmu. Kalau orang yang lain-lain, agama lain mengatakan, iya karena kebaikanku, karena aku bisa melakukan dengan kekuatan mencari Allah. Tapi secara Kristen, Tuhan yang mencari kita. Amin. Amin. Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Dengan hasil kerjanya, ya aku kerja keras. Banyak orang Kristen juga nggak mengerti. Mereka pikir mereka kerja keras, nggak ada hubungan intim, nggak ada doa, nggak duduk di bawah kaki Tuhan, nggak perlu kerja keras, melayani dengan kerja keras tanpa doa. Mana bisa pelayanan tanpa doa? Hari ini saja saya puasa. Saya mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10 orang, mau 1000 orang. Khotbah saya sama, enggak mengendur. Mau berapa orang, saya tetap puasa. Bukan kebaktian besar, puasa, enggak. Kecil besar sama, saya puasa. Bukan berapa orang ini, 15 orang. Saya kendur lah, enggak. Mau kebaktian di lapangan, mau 5 orang, mau 10 orang, sama semuanya. Karena roh yang ada di dalam saya itu dahsyat, nggak pilih-pilih. Hamba Tuhan yang pilih-pilih. Wow, masuk neraka itu. Jadi usaha di agama lain, usaha mencapai surga dengan usaha kerja keras. Tapi di dalam agama kita kekristenan tidak perlu dengan kerja keras. Tuhan mencari kita. Amin. Amin. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus saudara tidak akan bisa mengalami apa-apa. Untuk saya dapat melakukan baik, saya menjadi hamba Tuhan, itu semuanya karena Tuhan, karena kasih karunia, karena bukan hasil usahaku, tapi karena panggilan Dia. Kita membantu gereja, kita membantu apa-apa, bukan karena kita, bukan karena uang kita, karena Tuhan. Jadi terbalik, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengenal Yesus, baru kita melakukan pekerjaan baik. Tapi kalau di agama lain melakukan pekerjaan baik, usaha mencapai Allah, mencapai surga. Beda kan? Amin. Amin. Kita buka di Yohanes 3. Akhirnya segala kepahitan, saya penuh kepahitan juga hidup. Mama papa saya bercerai, saya penuh dengan kepahitan. Itu semuanya Tuhan. Angkat semuanya, harus dipulihkan. Gak ada, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, gak boleh ada kepahitan, gak boleh ada kecemaran, gak boleh ada fitnah, gak boleh ada iri hati, gak boleh ada kemarahan, gak boleh ada iri hati, kemarahan, dengki, gosip, ibu-ibu, kecil. Digosok-gosok semakin sip. Gak ada gitu-gitu. Semua kemarahan, semua sakit hati, perzinahan, percabulan, seks, perselingkuhan,
kedukunan. Sakit hati, kepahitan. Sakit hati, kepahitan ada di saya sewaktu itu, tapi Tuhan melepaskan semuanya, dibersihkan semuanya, baru Tuhan pakai menjadi hambanya. Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi adalah ahli Taurat. Mereka itu firmannya di otak. Firmannya, hafal firman itu luar biasa, tapi tidak menjadi pelaku firman. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang menyalibkan Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang menyalibkan Yesus. Seperti Rasul Paulus saat itu dengan surat pemimpinnya ahli Taurat, imam-imam memberi surat ke Damsyik, bunuh orang Kristen, bunuh. Paulus seperti itu, ahli Taurat juga. Tapi di perjalanan dia bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan Yesus, mengubah seluruh aspek kehidupan Paulus. Artinya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai dahsyat. Amin. Amin. Ayat 1 sampai yang ke-7 saya akan membacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Jadi seorang Kristen dia harus dilahirkan kembali dari roh yang tadinya mati karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Mereka tidak bisa mendengar suara Allah lagi. Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara roh. Itu sebabnya kita adalah turunan-turunan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh, dari firman Allah yang saudara dengar, dan dari roh Allah. Yang pertama saudara dilahirkan dari orang tua, yang kedua kau harus dilahirkan dari roh Allah, dari Roh Kudus. Maka ini Nikodemus nggak mengerti. Pikiran manusia tidak bisa terjangkau dengan roh Allah. Saya pernah pelayanan di Kukang, di NTT. Dokter sudah angkat tangan, seorang ibu kanker sini, benjolan di leher. Dokter sudah angkat tangan, dokter bilang kamu tidak akan sembuh, sudah pecah. Dan ketika waktu itu saya pelayanan di NTT ke Soe, di Soe dingin enak, udaranya sejuk, dan yang punya persekutuan doa, ibunya kanker, stadium 4, udah pecah, dan dokter udah angkat tangan, tidak bisa disembuhkan lagi. Pikiran dokter tidak sama dengan pikiran Tuhan. Roh mengatakan, doakan Katrin, aku akan menyembuhkan. Tapi dokter bilang, stadium 4 udah pecah. Saya mengikuti roh dong. Roh itu suara Tuhan, roh itu suara Roh Kudus. Jadi roh dan otak nggak bisa nyambung. Otak bilang sudah stadium 4, engkau tidak bisa sembuh. Tapi roh berkata, Katrin, doakan, aku menyembuhkannya.
tumpang tangan, saya berdoa, dan waktu itu belum pecah. Ketika saya doakan baru pecah. Semuanya darah dan nananya. Udah, setelah itu saya pulang. Udah. Jadi mereka yang bersihkan anak-anaknya, bersihkan. 3 hari kemudian saya dikasih tahu bahwa benjolannya kempes dan kering. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tangan buat Yesus. Bertentangan ahli Taurat Nikodemus, bertentangan dengan Tuhan. Mana bisa aku dilahirkan kembali? Aku ini sudah tua loh. Dia berpikir lahir kembali karena dia sudah dilahirkan dari mamanya dan sudah tua. Masuk lagi gimana masuk? Pikiran kan? Pikirannya mengatakan bahwa aku kan udah tua. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat pun tidak dilahirkan kembali, melihat pun nggak bisa, apalagi masuk. Itu sebabnya berbeda sekali. Sebagai orang Kristen harus dilahirkan dari Roh Allah. Nikodemus bilang, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Aku ini kan sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Secara jasmani dia berpikir, ya nggak bisa masuk dong. Tapi engkau harus dilahirkan kembali dari Roh Allah. Yang kedua kali engkau harus dilahirkan dari Roh Allah. Yang tadinya mati dihidupkan kembali. Saudara dilahirkan dari Roh Allah, kau bisa peka dengan suara Tuhan, kau mengalami hubungan intim, kau dekat dengan Dia, kau bisa mendengar suara Dia. Yang tadi suaranya roh saudara mati, bisa mendengar suara Tuhan. Saya peka akhirnya. Saat itu saya dipanggil nama, langsung roh saya dihidupkan kembali. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari firman, air berbicara firman, dan roh adalah roh Allah sendiri, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang tadi melihat pun tidak bisa, sekarang masuk pun tidak bisa. Jadi engkau harus dilahirkan secara rohani. Nikodemus berpikir secara jasmani, tapi Tuhan mengatakan engkau harus dilahirkan secara rohani. Amin. Yang tadi rohnya mati dihidupkan kembali ketika engkau mendengar firman Tuhan. Engkau dengar firman Tuhan, maka hidupmu diubahkan. Engkau dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Tuhan ingin kita dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, maka kita akan, segala kehidupan kita yang lama kita akan tinggalkan. Rasul Paulus diubahkan Tuhan. Saya diubahkan Tuhan. Ketika Rasul Paulus mau membunuh orang Kristen di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan. Dan Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi orang-orang yang menganiaya orang Kristen adalah menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi jangan main-main. Saudara pikir ketika kita orang Kristen dicaci maki, dihina, difitnah, di macam-macam, gereja tutup, tapi kita tidak berbuat apa-apa, kita mengasihi, kita mengampuni mereka. Mereka seperti itu, mereka sudah melakukan buat Allah sendiri. Karena Tuhan katakan orang Kristen adalah biji mata Allah. Amin. Kita adalah biji mata Allah. Jadi setiap orang yang mencaci kita, memfitnah kita, membuat kita tidak membalas, mereka sebetulnya melakukan kepada Tuhan Yesus sendiri. Amin.
sebabnya saya dipulihkan sampai Tuhan pakai saya seperti ini. Tuhan sudah panggil saya nggak peduli itu medannya seperti apa, saya nggak peduli. Saya sudah mengalami seperti Rasul Paulus mau tenggelam perahu saya. Bayangkan saya di luar pulau, saya cuma duduk begini di perahu nggak ada tutup, perahu kecil, tapi kita nyebrang di laut besar. Orang-orang sana itu yang membawa perahu dengan mesin speedboat itu, mereka itu yang merasa biasa. Saya juga ada ketakutan juga, perahunya bocor dan dibuang airnya. Akhirnya saya bilang, udah balik aja. Enggak ibu, kita udah di pertengahan, ngapain balik? Buang air. Akhirnya ketemu ombak gede segunung. Jadi saya hanya melihat gini, yang nyetir mesin, dia bisa bawa perahu itu naik bersama ombak, baru turun bersama lagi. Itu luar biasa nggak Tuhan pimpin. Kalau Tuhan nggak pimpin seperti itu, kita bisa ketutup ombak. Kalau kita ketutup ombak ya udah nggak tahu kayak apa. Itu di tengah laut besar. Akhirnya sampai di darat, pucat semuanya, perut kosong semuanya, keluar semuanya. Tapi Tuhan belum selesai dengan saya. Amin. Akhirnya saya bisa ada di tempat ini, di Bantul. Nah, Tuhan, di Rio Bantul. Tuhan mengasihi saudara, sekalipun berapa jemaat di sini, saya boleh datang di tempat ini. Amin. Amin. Itu sebabnya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keintiman perjumpaan dengan Tuhan, mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Kita bangkit berdiri. Saudara punya masalah, saudara punya problem, siapa yang belum dilahirkan kembali saat ini? Dilahirkan dari air dan roh. Semua sudah dilahirkan dari air dan roh. Sudah dibaptis? Sudah? Jadi sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Percaya. Amin. Percaya? Gak murtad? Gak nyebrang ke seberang? Amin? Amin. Tapi saya akan doakan saudara dengan segala masalah yang ada, dengan kepahitan saudara, dengan sakit hati saudara, dengan masalah yang ada, saudara boleh maju ke depan. Kita akan lagu itu juga. Siapa lagi maju ke depan? Masalah suami, istri, anak-anak, sakit hati, kepahitan, maju ke depan. Rajin, sini ibu, maju ke depan. Guruku, semua didoakan maju ke depan. Saudara mengalami Tuhan, jangan malu. Kesempatan buka tadi sudah datang, maju ke depan. Maju, ibu, baju hijau, semuanya. Saudara mengalami Tuhan, dilepaskan dari segala masalah-masalah yang saudara tidak dapat menanggulanginya. Ada Yesus yang berhasil. Buka hati saudara mengalami Tuhan. Dia mengasihi saudara. Angkat tangan, jangan lipat tangan. Oh, Roh Kudus datang di sini. Oh, Roh Kudus datang di sini. Tutup mata, fokus pada Yesus. Allah Maha Kuasa. Mengasihi
Di tempat ini
Terima. Adakan aku sebagai Tuhanmu, adakan aku sebagai Juru Selamat, tidak kepada yang lain. Terima semuanya, terima. Sikara baka kabara baka sikara baka kabara. Terima. Tak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tak percaya kepada Gusti Yesus. Dia adalah penolong. Dia adalah penolong yang menyertai engkau senantiasa. Kesehatan panjang umur atas. Terima. Jangan ditahan. Kalau ada urapan, lepaskan semuanya. Terima kuasa dan urapan. Dengan kuasa dan urapan yang kau sanggup saat ini. Terima. Sekarang terima, aku sanggup. Ada jalan keluar. Terima. Jangan ditahan, ya, urapan dulu. Ya, aku sanggup. Aku adalah jalan keluar. Aku Tuhanmu yang adalah jalan keluarnya. Mengandalkan aku dalam hidupmu, maka kau tidak pernah kecewa dengan aku sebagai Tuhan. Terima. Manusia mengecewakan, ya aku Tuhan yang pernah mengecewakan. Terima kasih. Yang memuaskan engkau. Pribadi itu memuaskan
kekuatan yang baru. Aku tahu hatimu, aku tahu hatimu. Kau hati yang ikhlas, kau hati yang tulus, menopang suamimu. Aku tahu kau istri yang baik, kau istri yang menolong suami, kau istri yang menopang bagi suami. Aku tahu. Dan aku memberikan urapan kuasa saat ini. Dan aku melepaskan mengambil segala kecapeanmu saat ini. Aku cabut semuanya. Aku ambil segala kecapeanmu. Aku ambil semua. Hari ini aku memberikan kelegaan. Kelegaan yang besar. Kelegaan dan sukacita yang besar yang aku sendiri berikan kepadamu. Dan alami aku saat ini. Kita kuat di dalam kuat di dalam pribadi, kuat hari ini. Berikan engkau kekuatan baru, berikan engkau urapan baru. Terima kasih yang baru, yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan menopang pekerjaanku, Tuhan menopang suamiku. Aku tahu semuanya. Aku tahu semuanya. Terima kasih. Kekuatan baru, urapan baru, kekuatan baru mengalami aku. Jatuh kuat dalam hati. Aku angkat segala kecapean. Aku angkat segala kecapean. Sakitmu aku angkat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kolesterolmu, segala diabetesmu, segala apapun juga, aku cabut dari aku lepaskan engkau. Terima. Kuasa kesembuhan, terima karunia kesembuhan. Sembuhkan diabetes, kolesterol. Terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
ajarkan aku menjadi Tuhan yang besar. Maka kau akan melihat mujizat-mujizat yang besar yang akan lakukan dalam kehidupan. Pasrahkan hidupmu kepadaku. Sekali lagi aku katakan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Terima. Jangan berubah terhadap Tuhan. Kita kau setia dalam perjalanan. Aku akan bersuka. Aku melihat hatimu yang tulus. Terus gembalakan umatku. Terus gembalakan umatku. Terus gembalakan umatku dengan hatimu yang sungguh-sungguh. Tidak melihat apapun juga. Tetap menggembalakan umatku dengan hati yang diberikan. Yang perkara kecil aku akan memberikan segala keuangan aku akan membuka dengan caraku sendiri. Terima semuanya itu. Terima. Serahkan hidupmu kepadaku dan percayalah kepadaku. Karena aku yang akan bertindak, bukan engkau. Aku yang bertindak dalam kehidupan. Serahkan hidupmu kepadaku dan percayalah kepadaku. Maka aku yang akan bertindak. Percaya kepadaku. Terima. Terima saat ini. Buka tangan. Buka hati. Jangan berharap kepada manusia. Percayalah kepadaku dengan kebenaran hati. Aku akan buka. Aku berikan kelingan hatimu. Berpergilah di dalam aku. Maka aku akan memberikan kelingan hati. Tetap percaya kepadaku. Tuhan Allahmu. Terima. Jadilah pendoa bagi keluarga, bagi suamimu, bagi anak-anak. Terima saat ini. Terima. Serahkan kuasa supaya menolong dalam kehidupan keluarga. Dalam nama Tuhan. Dalam berkat-berkat jasmani, finansial, semuanya diberikan. Dan kau sungguh-sungguh berharap mengandalkan aku dalam kehidupan. Jadilah istri yang baik dan penopang bagi keluarga. Jika ada bersikap. Jadi suami yang baik bagi istri.
sehingga mereka dijamah oleh Engkau, mereka dilepaskan oleh Engkau, mereka ditolong oleh Engkau, dan semuanya dipulihkan, semuanya disembuhkan, semuanya mengalami Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka semuanya jemaat di sini mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga membuat iman mereka tidak akan lepas daripadamu. Iman mereka tidak luntur, iman mereka tetap melekat kepada Engkau sebagai Tuhan, Gusti Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima urapan kuasa daripada Tuhan yang membangkitkan Engkau. Kau tidak pernah lemah lagi, kau tidak pernah suam-suam tubuh lagi, kau bangkit. Terima semua kuasa urapan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh jemaat kepadamu, dan Tuhan sudah melakukan dan melawat umatmu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya katakan Amin. Amin. Siapa yang mengalami Tuhan, yang dilawat Tuhan dahsyat. Amin. Amin. Wow, semua ya. Kita diberikan oleh firman Tuhan dan